warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku akan bercerita tentang cerita rakyat Batu Menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Ini ceritanya. Jadi dahulu kala ada seorang janda yang miskin. Dia tinggal di atas bukit yang jauh dari desa. Dia bersama anak gadisnya yang sangat cantik jelita. Sayang sekali anaknya itu sifatnya sangat buruk. Dia tidak mau membantu pekerjaan rumah. Dia juga tidak mau mencari nafkah. Setiap hari kerjanya hanya dandan mulu. Suatu hari, ibu hendak pergi ke ladang. Ibu akan pergi ke ladang hingga sore. Ibunya berkata kepada anak gadisnya, "Nak, apakah kamu bisa memasak? Dan jika sudah selesai bisa mengantarkan itu kepada ibu di ladang?" Kata sang ibu. Anak gadisnya yang mendengarnya terkejut. Lalu dia menjawab, "Tidak ibu, aku kan baru keramas. Nanti kalau aku memasak, rambutku jadi bau lagi. Kalau aku mengantarnya untuk ibu, nanti kulitku menjadi hitam seperti ibu. Aku kan baru luluran," kata gadis itu. Ibunya yang mendengar itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya lalu pergi ke ladang. Saat ibunya lapar, ibunya hanya menahan lapar. Dan saat ibunya lelah, hanya meminum air yang dia bawa. Sesampainya dia di rumah, dia terkejut melihat di meja makan tidak ada makanan sedikit pun. Saat ibunya baru pulang, Darmi marah-marah. Gadis itu berbicara, "Ibu kemana saja seharian? Aku kan lapar. 1 hari belum makan sama sekali," kata gadis itu. Lalu ibunya menjawab, "Kan ibu tadi sudah bilang kamu harusnya memasak, tapi kamu tidak mau memasak." Anak gadis yang mendengar itu langsung pergi meninggalkan ibunya. Suatu hari mereka hendak pergi ke pasar untuk berbelanja. Lalu anak gadis itu berbicara, "Aku mau ke pasar, asalkan ibu berjalan di belakangku." Ibunya berkata, "Kenapa?" tanya ibunya bicara. "Karena aku malu jalan berdampingan dengan ibu." Akhirnya mereka pergi ke pasar. Tapi pasar itu sangat jauh. Jadi mereka berjalan kaki yang sangat melelahkan. Sesampainya mereka di pasar, semua orang memandangi dia dan ibunya. Apalagi para pemuda di sana. Tidak puas-puasnya mereka memandangi wajahnya. Mereka tiba-tiba bertanya-tanya, siapa orang di belakangnya. Akhirnya salah satu pemuda bertanya, "Hei gadis cantik, siapa orang di belakangmu? Apakah dia ibumu?" tanya sang pemuda. Lalu sang gadis durhaka itu bilang, "Dia ibuku, mana mungkin. Dia adalah pembantuku," kata sang gadis. Setiap mereka berjalan, jika ditanya orang, gadis itu selalu menjawab yang sama. Pertama kali gadis
berbicara seperti itu, ibunya masih bisa menahan rasa sakitnya. Tapi berkali-kali diucapkannya, dia tidak bisa menahannya. Akhirnya ibunya pun berdoa, "Tuhan, tolong ubah anak hamba, ubahlah dia menjadi batu," kata sang ibu. Kekuatan Tuhan yang kuasa, akhirnya gadis yang durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahannya dimulai dari kaki hingga ke atas. Saat sudah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis meminta ampun kepada ibunya. Sayang sekali, waktunya sudah terlambat. Lalu dia berubah menjadi batu. Sekalipun dia menjadi batu, masih ada orang yang melihat kedua matanya masih meneteskan air mata. Nah, karena itulah dia disebut batu menangis. Nah, dari cerita legenda batu menangis ini ada hikmah loh teman-teman. Seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, tidak boleh menyakiti hati orang tua, baik dengan lisan ataupun perbuatan. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita ya. Demikian cerita batu menangis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.